Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Top News. Edisi kali ini beragam informasi aktual sepanjang hari telah kami siapkan hanya untuk Anda. Inilah topik-topik utama Top News malam ini. Pemirsa, arus balik libur akhir pekan jalur wisata Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat macet hingga 4 km. Kemacetan didominasi oleh kendaraan dari luar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya telah mengamankan 21 kendaraan roda 2 rombongan pemotor yang menerobos masuk tol layang dalam kota Kelapa Gading, Pulau Gebang. Selain mengamankan 21 kendaraan bermotor, petugas juga memeriksa 25 orang. Pertandingan final sepak bola di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara berakhir bentrok antara supporter kedua klub yang bertanding. Bentrok diduga dipicu saling ejek antar supporter yang dipengaruhi minuman keras. Warga di Palembang, Sumatera Selatan digegerkan oleh aksi seorang pemuda yang bunuh diri sambil live di media sosial. Diduga korban nekat bunuh diri akibat sakit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Sebanyak 114 warga etnis Rohingya terdampar di Kabupaten Biren, Aceh. Para pengungsi Rohingya diselamatkan oleh nelayan desa Alubuya Pasti, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Puluhan penumpang bus yang selamat dan sempat dievakuasi ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dipulangkan dengan menggunakan bus ke daerah asal mereka di Palembang, Sumatera Selatan. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah asal Palembang, Sumatera Selatan terlibat kecelakaan dengan truk di jalan gerbang tol Dupak 3, Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan dipicu oleh ulah seorang penumpang yang mendadak merebut kemudi sopir. Pemirsa, proses evakuasi terhadap 8 jenazah pekerja tower PT Palaparing Timur Telematika yang diserang oleh teroris KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua di hari keempat batal dilakukan karena faktor cuaca. Nelson Sarira, satu-satunya korban selamat dari serangan teroris KKB di distrik Beoga, tak bisa menutupi trauma usai bertahan hidup melewati masa 3 hari yang mencekam pasca serangan. Nelson pun langsung menghubungi keluarganya untuk mengabarkan kondisinya dalam keadaan sehat. Satu karyawan PT Palaparing Timur Telematika yang selamat dari serangan teroris KKB berhasil dievakuasi. Namun hingga hari keempat, 8 jenazah karyawan PTT yang meninggal dunia belum dapat dievakuasi lantaran faktor cuaca buruk dan juga medan menuju lokasi sulit ditempuh. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pasca gempa bumi magnitudo 6,1 Februari lalu, longsor masih terus terjadi di jalan lintas Sumatera menghubung Pasaman Barat dan Pasaman Sumatera Barat. Dan hingga Minggu pagi, longsor terpantau sekitar 8 titik di sepanjang jalur ini. Pemirsa, korban terakhir banjir di kota Serang, Banten yang Kembali di Top News, pemirsa, satu unit bus pariwisata yang mengangkut puluhan penumpang terbakar di Jalan Tol Pandaan Malang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dan bus diduga mengalami korsleting pada bagian mesin. Seorang jenderal polisi gadungan berpangkat komisaris jenderal polisi ditangkap petugas Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur setelah menipu seorang wanita hingga 1 miliar rupiah. Korban terakhir banjir di kota Serang, Banten yang dilaporkan hilang ditemukan. Korban ditemukan di pinggir sungai di lingkungan Lopang Indah, Kelurahan Serang, Kota Serang, Banten dalam kondisi tidak bernyawa. Jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak cuaca ekstrim selama periode peralihan musim bulan Maret hingga April mendatang. Di Bekasi, akibat angin kencang, pengemudi ojek tewas usai tertimpa papan penunjuk jalan yang roboh. Pemirsa, akibat minyak goreng langka, warga menggeruduk minimarket. Kembali di Top News, pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah berupaya menambah kapasitas satelit Satria 1. Penambahan kapasitas dilakukan mencapai 10 hingga 13%. Pemirsa, hingga hari ini ternyata di sejumlah wilayah masih saja terjadi kelangkaan minyak goreng. Puluhan warga berebut minyak goreng di salah satu minimarket di Jembatan Kapuas, Kuburaya, Kalimantan Barat. Di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, warga menggeruduk minimarket siang hari hingga malam hari untuk mendapatkan minyak goreng. Lebih dari 1 bulan Kementerian Perdagangan menetapkan minyak goreng satu harga, namun kini harga minyak goreng belum juga stabil. Tidak hanya itu, minyak goreng juga masih sulit didapatkan yang membuat warga masih harus antri dan berdesakan untuk mendapatkan komoditas bahan pokok ini.
Ya pemirsa, jelang bulan puasa, sejumlah harga bahan kebutuhan pokok dan pangan mulai naik. Bahkan minyak goreng disebut mulai langka, seperti yang terjadi di Pasar Baru Bogor, Jawa Barat. Berikut laporan Diandra Mukni dan juru kamera Nur Ihsan dari Pasar Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi mencabut sejumlah aturan protokol kesehatan COVID-19 yang juga berlaku bagi para jemaah umroh yang akan beribadah ke Tanah Suci. Kini tidak ada lagi aturan karantina selama 5 hari bagi pendatang ke Arab Saudi. Pihak militer Ukraina merilis video penyerangan sebuah helikopter milik pemirsa. Polisi Israel menembak mati seorang warga Palestina pada hari Minggu di kota tua Yerusalem. Polisi Israel Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan militernya sudah memasuki wilayah Kiev. Namun, Kemenhan Rusia tidak menyebutkan waktu dan lokasi pasti pasukan Rusia di ibu kota Ukraina itu. Sebuah video yang direkam oleh warga Kharkiv, Ukraina menunjukkan kehancuran akibat serangan udara Rusia pada hari Jumat. Sejumlah bangunan rusak, diantaranya sebuah pusat kebugaran, sekolah, dan rumah sakit. Pihak militer Ukraina merilis video penyerangan sebuah helikopter milik Rusia. Namun Ukraina tidak menjelaskan lokasi dan waktu penyerangannya. Rusia mengakhiri gencatan senjata atas nama kemanusiaan di 2 kota Ukraina. Padahal warga sipil belum berhasil dievakuasi. Pemirsa, seperti apa aksi-aksi terbaik atlet ski di Pemirsa, aksi-aksi terbaik atlet ski gaya bebas di ajang Freestyle Ski World Cup kami pilih sebagai penutup Top News pada malam hari ini. Dan satu hal, kita percaya pandemi akan pergi bila kita saling jaga dan saling peduli. Ayo cegah gelombang baru datang kembali, berani ingatkan orang lain untuk lindungi diri. Kencangkan lagi maskermu, kurangi mobilitas dan bepergian hanya bila perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya kita pasti bisa. Salam sehat. Dan saya Yohana Margarita mewakili tim yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat malam, sampai jumpa. Semangat selalu.